Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Pembelajar. Ketemu lagi dengan saya Abdul Manaf Junggio. Saya seorang Widyaswara ahli media BPK PSDM Kabupaten Gorontalo. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran tentang aplikasi asesmen. Oleh karena itu, sebelum masuk ke dalamnya, kita akan mulai dengan melihat agenda pembelajaran kita. Setidaknya ada 5 agenda. Pertama, tentang apa itu aplikasi asesmen pembelajaran, di mana masih sering terjadi apersepsi. Kemudian yang kedua ada konsep asesmen pembelajaran, yang ketiga kuis sebagai asesmen pembelajaran, keempat fitur aplikasi asesmen kuisis, dan yang kelima langkah-langkah pembuatan asesmen digital. Penting bagi kita untuk mengetahui apa itu asesmen pembelajaran dan mengapa asesmen ini perlu dilakukan. Pertama, asesmen itu merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pembelajaran dan tidak dapat lepas dari kegiatan pembelajaran itu sendiri. Adapun yang menjadi tujuannya yaitu untuk menguatkan dan meningkatkan kualitas belajar dan pengajaran itu sendiri. Baik, masih terjadi adanya miskonsepsi terhadap asesmen. Seringkali asesmen ini masih dipandang sebagai produk akhir dari suatu proses pembelajaran. Namun sesungguhnya tujuan utama dari proses asesmen ini adalah untuk memberikan penilaian bagi masing-masing peserta didik. Jadi maknanya adalah dia tidak hanya menyangkut penyediaan informasi tentang hasil belajar dalam bentuk nilai, kan tetapi merupakan satu kesatuan dari seluruh proses yang telah terjadi selama pembelajaran itu berlangsung. Baik, kita akan masuk ke konsep asesmen pembelajaran. Tadi kita sudah mengetahui bahwa yang namanya asesmen pembelajaran adalah merupakan suatu proses penilaian dalam mendukung pembelajaran siswa untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Hal ini kita bisa lihat dalam bukunya Lefold and Olay yang terbit tahun 2016. Nah, kalau kita melihat proses asesmen pembelajaran ini sebagaimana tergambar dalam Assessing Student Learning and in the Classroom. Di sini ada perencanaan, ada kemudian pelaksanaan, interaksi, dan assessing, evaluasi, dan komunikasi. Kalau kita lihat dari segi teori constructive alignment, kita tiga hal yang saling berkaitan, di mana pembelajaran, aktivitas pembelajaran, kemudian bagaimana asesmen daripada tugas-tugas selama pembelajaran, dan bagaimana kemudian pembelajaran itu dampak dari pembelajaran itu sendiri. Nah, asesmen pembelajaran merupakan proses di mana menyentuh ranah-ranah baik itu teknologi dan pembelajaran secara digital, dan tidak lagi dilakukan secara manual. Nah, salah satu alat dalam rangka untuk melakukan asesmen yakni Quizzes. Nah, Quizzes ini ada platform online yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran ataupun asesmen pembelajaran. Nah, Quizzes sebagai asesmen pembelajaran itu kita bisa dapatkan atau kita bisa peroleh di dalamnya adanya data atau statistik hasil kinerja siswa secara langsung, kemudian saat berbarengan atau saat pembelajaran berlangsung, baik itu individual maupun bersama-sama. Dapat juga melalui kuisis ini kita meminta siswa untuk mengerjakan PR yang bisa dilakukan
kapan saja dan di mana saja, di mana tentunya kita akan batasi atau kita berikan waktu untuk upload ataupun memberikan jawaban atas tugas yang kita berikan. Saya kira ini berkenaan dengan kuisis. Adapun kelebihan daripada kuisis sebagai asesmen pembelajaran, setidaknya ada 6. Pertama yaitu memiliki fitur untuk presentasi pembelajaran asesmen. Dan yang kedua memiliki banyak template siap pakai. Yang ketiga memiliki analisis hasil asesmen siswa. Yang keempat dapat digunakan oleh pendidik baik itu dari tingkat PAUD hingga perguruan tinggi. Jadi semua jenjang pendidikan bisa dilakukan melalui kuisis ini karena sangat sederhana. Adapun kelebihan lainnya adalah pengaturan waktu. Nah, di sini pengajar bisa fleksibel untuk mengatur waktu. Dan yang terakhir kelebihannya adalah menarik karena terdapat gambar-gambar yang dengan tampilan-tampilan meme yang lucu di setiap pertanyaan. Saya kira ini yang menjadi kelebihan daripada kuisis sebagai alat untuk asesi. Kemudian dalam rangka itu maka kita perlu mengenal paling tidak fitur-fitur pembelajaran atau fitur-fitur aplikasi dari asesmen itu sendiri atau dalam hal ini kuisis. Penggunaan atau pengetikan kata kunci pada kolom pencarian di beranda ini memudahkan setiap penyelenggara asesi untuk meminta apa saja yang bisa dilakukan. Di sana ada kuisis, ada tampilan di mana terdapat mode yang bisa dilihat secara langsung, baik itu game ketika kita buat kuis. Kemudian dalam rangka untuk membuat penugasan, semua peserta didik bisa menggunakan mode ini ataupun fitur ini yang memungkinkan mereka untuk menjawab secara langsung dalam pembelajaran online. Yang berikutnya, fitur yang bisa dilihat yaitu pengguna atau pengajar dapat melihat laporan hasilnya. Nah, dan yang berikutnya, meme-meme yang ditampilkan dalam kuisis ini bisa dilakukan atau bisa dimintakan untuk dibuatkan oleh setiap pembelajar dalam hal ini siswa dalam rangka untuk mengetahui atau meningkatkan kreativitas daripada anak didik. Dan yang berikutnya ada fitur teleportasi di mana pengguna pengajar dapat memberikan atau mengambil beberapa soal yang telah dibuat oleh guru lainnya. Nah, ini tentunya bisa meningkatkan kolaborasi di antara para pengajar, termasuk standarisasi daripada alat tes pada siswa itu sendiri. Saya kira itu beberapa fitur yang bisa didapatkan dari kuisis sebagai salah satu aplikasi asesmen. Terima kasih atas perhatian. Salam sukses, salam sehat.